Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video mengenai materi pada mata kuliah filologi ini. Kita kembali lagi dengan model pembelajaran setelah kalian melaksanakan tugas UTS di minggu lalu. Pada minggu ini kita akan mulai materi sebagaimana model yang sudah kita lakukan sebelum UTS. Nah, pada pertemuan setelah UTS, saya akan memfokuskan materi mengenai dua hal, yaitu yang pertama yang berkaitan tentang ilmu kodikologi, yaitu yang nantinya akan membahas mengenai alas manuskrip, lalu kolofon, lalu juga kemudian jilidan, dan yang kedua yaitu berkaitan tentang metode penelitian ketika melakukan penelitian terhadap manuskrip dengan ranah kajian filologi. Oke, video kali ini, materi di pertemuan kali ini, saya akan mengulas tentang alas manuskrip. Nah, untuk pengetahuan awal bagi kalian bahwa naskah kuno atau manuskrip itu tidak terdiri dari satu alas saja yang digunakan. Ada berbagai macam alas yang digunakan untuk menuangkan gagasan, menuangkan pengetahuan oleh masyarakat masa lampau. Oke, silakan disimak video saya dan lakukan apa yang menjadi tugas kalian. Nah, ini ada satu referensi yang akan saya jadikan tolak ukur utama untuk menjelaskan mengenai alas manuskrip ini. Nanti kalian bisa mendownloadnya karena artikel ini open access, sehingga kalian bisa mendownloadnya dan juga bisa membacanya secara full, karena beberapa artikel terbitan dari Braille itu tidak semua bisa diakses. Nah, untungnya artikel yang berkaitan tentang alas kertas untuk manuskrip ini bisa diakses. Nah, ini judul artikelnya, yaitu European and Asian Papers in Malay Manuscripts, a Provisional Assessment. Nah, yaitu karya dari Russell Jones. Nah, silahkan kalian masuk ke websitenya Braille ini, itu sudah saya cantumkan screenshot dari websitenya, bisa kalian langsung cek dan langsung download, dan insya Allah juga nanti akan saya upload di e-learning untuk artikelnya. Semoga saya bisa menguploadnya dan kalian tidak susah payah untuk mendownload ulang di website dari Braille itu sendiri. Oke, kajian terhadap alas manuskrip atau kertas, Russell Jones ini menjelaskan secara detail, dan kenapa saya jadikan referensi utama, karena dari membaca satu artikel ini kalian bisa memahami satu artikel ini mengenai kertas atau alas manuskrip itu sudah sangat baik dan sangat bagus, dan sudah memberikan wawasan yang luas mengenai berbagai macam atau ragam dari alas manuskrip. Ya. Nah, ada beberapa signifikansi kajian manuskrip yang disampaikan oleh Russell Jones. Silahkan kalian download dan kalian baca itu artikelnya. Nanti berikan penambahan dari apa yang saya sampaikan, karena saya menyampaikan beberapa materi dalam pertemuan kali ini memang merujuk pada tulisannya Russell Jones tadi, dan saya rasa ketika kalian memahami secara individu terhadap artikel tersebut, maka akan memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif, seperti itu. Nah, ini saya akan membahas hal-hal yang penting dalam artikel itu secara ringkas, karena kalau secara sangat detail akan menghabiskan waktu dan
itu menjadi PR kalian untuk mendetailkan itu dengan cara membaca artikelnya secara langsung. Nah, mengenai signifikansi kajian manuskrip, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bahwa memahami terhadap fisik dari manuskrip atau naskah kuno itu sangat penting, karena dengan memahami fisik dari manuskrip maka akan secara tidak langsung memahami terhadap sejarah terbentuknya atau diproduksinya naskah kuno tersebut. Nah, Russell Jones dalam hal ini beliau menekankan terhadap alas naskah yang berupa yang berupa kertas Eropa yang penekanannya, akan tapi saya lebih meluaskan lagi atau artikel tersebut, pernyataan Russell Jones tersebut bisa menjadikan pemahaman yang lebih luas tidak hanya terhadap kertas Eropa, yaitu pemahaman terhadap kajian fisik naskah itu akan memberikan suatu pemahaman terhadap pengkaji bahwa seorang pengkaji manuskrip akan mendapatkan wawasan tentang masa lampau yang sangat luas hanya dengan membahas mengenai fisik manuskripnya. Salah satunya adalah alas manuskripnya atau kertas yang digunakan. Nah, dari kertas itu akan mendapatkan banyak penjelasan masa lalu mengenai produksi kertas, lalu kebiasaan masyarakat ketika menuangkan gagasannya, lalu bagaimana perkembangan intelektual pembuatan kertas, mereka bisa membuat kertas dan sebagainya. Nah, itu terhadap kajian fisik akan bisa mendapatkan hal itu. Yang kedua adalah bebas. Bebas di sini maksudnya adalah dengan kajian fisik, maka pengkaji mempunyai suatu ruang yang luas untuk mengeksplor informasi apa yang didapatkan dari fisik dari manuskrip tersebut. Tidak hanya terpatok pada bahasanya, karena kajian fisik tidak masuk ke arah tekstual dari tulisannya, tapi ke arah bentuk fisik yang bisa terlihat sebelum kita memahami mengenai isinya. Nah, kajian fisik ini menurut Russell Jones bahwa memberikan suatu kebebasan untuk peneliti atau untuk pengkaji untuk memberikan ruang memahami masa lampau yang berdasarkan dari fisik dari manuskrip. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang peta persebaran kertas ya. Nah, ini perlu kalian ketahui sebelum kalian memahami berbagai ragam alas manuskrip, berbagai ragam kertas yang digunakan oleh masyarakat masa lampau untuk menuangkan gagasannya dalam suatu bentuk naskah kuno atau manuskrip. Kalian perlu memahami sejarahnya terlebih dahulu, karena agar pemahamannya tidak terputus. Tidak hanya memahami tentang ragamnya, tapi juga memahami bagaimana sih persebaran kertas bisa sampai ke Nusantara, dan juga nanti gimana Nusantara bisa membuat suatu produksi kertas secara tersendiri. Nah, ini yang perlu kalian ketahui tentang persebaran kertas. Pertama kali, nah kalau di dalam tulisannya Russell Jones yang mengutip dari Robson itu saya cantumkan, di artikelnya juga kalian akan mendapatkan informasi ini, bahwa pertama kali kertas itu disebarkan oleh masyarakat Cina, yaitu sekitar abad 2, abad kedua, abad 1, abad kedua, masyarakat Cina menyebarkan kertas ke Talas. Talas ini ada di mana? Di Samarkand, yaitu sekitar abad ke-8 ya, 751 Masehi. Nah, kalau kita tarik ke sejarah peradaban Islam, bahwa abad ke-8 ini merupakan abad di mana Islam terjadi peralihan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Nanti coba dicek ulang ya. Seingat saya bahwa pada tahun ini merupakan abad peralihan
kekuasaan Islam dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah, atau enggak awal-awal dinasti Abbasiyah. Nah, pada saat itu juga umat Islam, nah ini yang perlu kalian ketahui, umat Islam itu juga terjadi peperangan atau perselisihan, perebutan kekuasaan dengan bangsa Cina. Nah, ini keterkaitan dengan Cina tadi, persebaran kertas. Nah, dari situ Cina mengalami kekalahan dari umat Islam. Dan kemudian ada beberapa orang dari Cina yang tertahan di Samarkand, di Arab tersebut, di wilayah kekuasaan Islam, dan orang yang tertinggal itu mempunyai keahlian dalam pembuatan kertas. Oke, dari situlah umat Islam mengenal yang namanya kertas yang digunakan untuk alas tulis. Nah, akan tetapi kalau kita melihat ke belakang lagi, bahwa pada masa Rasulullah mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, para sahabat di situ sebenarnya sudah mulai penuangan tulisan dalam suatu alas tertentu. Dan itu kan sekitar abad 67 ya, sebelum abad ke-8. Dan saya rasa bahwa Islam sebenarnya sudah mengenal tulisan dan kertas dengan berbagai macam ragamnya itu, yang kalian ketahui bahwa pada masa awal-awal untuk penyalinan Al-Quran secara individu, umat Islam sebelum diperintahkan melakukan penyalinan secara masif, pada awal pewahyuan Al-Quran itu sebenarnya kan para sahabat sudah mulai melakukan penulisan terhadap Al-Quran yang diturunkan, kan seperti itu. Akan tapi masih menjadi konsumsi individu para sahabat tersebut. Dan itu terjadi sebelum abad ke-8. Nah, dari sini maka terlihat bahwa Islam tidak hanya mengenal kertas, tidak hanya melalui dari masyarakat Cina tadi. Nah, ini yang tidak dijelaskan oleh Russell Jones dalam tulisannya. Nah, kemudian persebaran kertas berikutnya yaitu dari Samarkand nanti menyebar ke Damaskus, disebarkan oleh orang-orang yang ada di situ ke Damaskus, lalu ke Mesir, Baghdad, Damaskus, Mesir, dan sampai ke India, dan nanti masuk ke Nusantara, ke sini. Nah, inilah persebaran kertas, persebaran masyarakat mengenal alas tulis, yaitu berupa kertas. Peta persebarannya seperti ini. Nah, ini kan di Cina itu yang pertama kali dibawa oleh Cailun. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa ada perang antara Cina dan Arab Muslim, maka nanti disitulah mulai kertas tersebar dengan tertinggalnya beberapa orang dari rakyat Cina. Oke, kemudian saya akan masuk ke pembahasan mengenai ragam alas manuskrip ya. Nah, selain kertas-kertas yang dari Cina, dari Eropa, dari India, dari peta yang saya jelaskan ini, dari persebaran dari Cina, Samarkand, Baghdad, Damaskus, India, bahwa di Nusantara, di Indonesia khususnya, dan di Nusantara kan kalau secara pengertian ada yang memahami bahwa Nusantara bukannya hanya Indonesia saja ya, tapi Malaysia itu juga termasuk Nusantara. Nah, di Nusantara itu mempunyai kertas khas tersendiri. Selain kertas Eropa dan kertas dari beberapa negara yang lainnya tadi itu ya. Nah, beberapa alas manuskrip yang khas Nusantara yang bisa kalian temukan dalam beberapa manuskrip, yaitu diantaranya ada dluwang. Ada dluwang, itu saya contohkan, itu bentuk dluwang itu seperti itu kertasnya. Yang kemudian ada kertas yang, kalau dluwang itu dasarannya terbuat dari satu pohon yang dimaksud dengan pohon sae, atau ada yang menyebutnya juga pohon gelugu. Nah, kalian bisa membaca buku ini, Naskah dan Studi Naskah, karya
Ibu Titi Pujiastuti. Nah, di buku ini coba kalau ingin memiliki, coba dicari di toko buku online, atau jika berminat dan tidak mendapatkan secara online bisa memfotokopi dari saya. Nah, di buku ini dijelaskan ada beberapa kertas tradisional Nusantara yang digunakan sebagai alas media tulis dalam manuskrip. Salah satunya yaitu deluang, di mana deluang itu suatu alas atau suatu kertas tradisional yang dibuat oleh masyarakat Nusantara dengan menggunakan peralatan yang masih manual, yaitu diantaranya adalah proses. Kenapa saya sebut manual? Karena prosesnya dari pohon sae atau pohon glugu, bentuk produksinya yaitu dengan cara ditumbuk. Nah, ditumbuk lalu direbus, dijemur, ditumbuk lagi, prosesnya sangat panjang. Di buku ini dijelaskan secara detail mengenai proses pembuatan deluang. Tapi ini sebagai pengetahuan kalian saja bahwa kertas deluang itu kertas yang terbuat dari pohon sae yang pembuatannya masih dengan cara manual, yaitu dengan cara penumbukan terhadap kulit dari pohon sae atau glugu, atau ada juga yang menyebutnya dengan gembala kalau di Sumba. Nah, itu sebenarnya sama pohonnya. Dan itu juga di era sekarang masih ada juga yang melakukan produksi ini sebagai perawatan tradisi ya. Nah, di Bandung itu di Bapak Teddy Permadi itu yang fokus, beliau seorang kodikolog itu masih biasanya membuat kertas deluang sebagai pengetahuan atau pelestarian terhadap kertas pada masa lampau. Akan tapi secara alasnya sudah tidak digunakan lagi alas kertas yang menggunakan deluang ini, karena sudah terbatasnya pohon sae atau pohon glugu tersebut. Yang kedua yaitu alasnya menggunakan bambu bahan dasarnya. Kalau yang pertama tadi menggunakan bahan dasarnya pohon sae yang nantinya disebut dengan kertas deluang, kalau yang kedua ini bahan dasarnya adalah pohon bambu, tapi nanti bentuknya ya seperti kertas itu. Akan tapi proses produksinya ya masih manual. Yang berikutnya adalah lontar. Nah, itu bisa kalian lihat, lontar adalah bentuknya seperti ini. Saya rasa kalian sering melihatnya di Google ya, atau di internet, bahwa atau di film-film biasanya ada juga yang menggunakan seperti mengirim surat terus bentuknya seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang disebut dengan lontar. Nah, lontar itu kalau menurut dari bukunya Ibu Titi Pujiastuti itu berasal dari kata ron dan tal. Nah, rontal daun. Tapi secara perkembangannya nanti dikenalnya bukan rontal tapi lontar. Ini diambil pohon lontar itu, atau ada yang menyebutnya dengan pohon siwalan. Nah, kalau kalian familiar itu, nah kertas lontar atau alas naskah dari lontar itu merupakan bahannya berasal dari pohon siwalan tadi. Nah, itu bisa kalian lihat, dan di era sekarang juga kalian bisa menemukan, dan banyak menemukan itu di Bali. Bali masih ada beberapa untuk proses keagamaan menggunakan, atau untuk pengetahuan keagamaan di Bali itu menggunakan alas lontar. Yang berikutnya itu kulit binatang. Nah, pada masa lampau juga menuangkan suatu gagasan atau suatu ide pengetahuan itu di kulit binatang, tapi ini jarang ditemukan ya. Jarang ditemukan suatu naskah atau manuskrip yang menggunakan kulit binatang ini. Tapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan ini sebagai pengetahuan kalian bahwa ada ragam alas manuskrip yang itu buatan khas Nusantara. Oke, kemudian saya akan masuk ke kertas yang Eropa. Nah, Russell Jones dalam artikelnya lebih menekankan bahwa kertas Eropa itu
ada beberapa karakter kertas Eropa yang menjadikan kertas Eropa lebih unggul daripada kertas lokal Nusantara. Nah, alasan menurut Russell Jones, nanti kalian coba cek, baca di artikelnya, beliau menyebutkan ada tiga hal yang menjadi fokus utamanya, yaitu kertas Eropa itu komunikatif. Nah, very communicative menurut Russell Jones. Yang kedua adalah memberikan banyak informasi. Mengkaji tentang kertas Eropa akan mendapatkan banyak informasi mengenai kertas tersebut. Di antaranya yaitu tentang siapa pembuatnya, tahun berapa kertas itu dibuat, di daerah mana, yang nantinya disebut dengan yang ketiga itu, yaitu tempat produksinya akan didapatkan. Berbeda dengan kertas khas lokal atau Nusantara, tiga hal ini akan sulit untuk didapatkan kecuali harus melakukan telaah secara detail, secara teliti, karena dilihat secara fisik tidak akan mendapatkan informasi ini secara langsung. Masih perlu kajian mendalam untuk memahami karakter dari kertas khas Nusantara. Nah, di situ Russell Jones menekankan bahwa di dalam manuskrip yang menggunakan alas naskah yang berupa kertas Eropa akan lebih mempermudah untuk mendapatkan informasi mengenai masa lampau yang berkaitan tentang manuskrip tersebut. Ya, karena kertas Eropa itu lebih komunikatif. Apa komunikatifnya? Ya tadi itu memberikan banyak informasi, karena di kertas Eropa ada karakter-karakter khusus yang tidak dimiliki oleh kertas khas Nusantara. Nanti kalian bisa lebih mendetailkan dengan baca artikelnya. Nah, ini contoh kertas Eropa. Kalau kalian pernah melihat suatu naskah kuno atau manuskrip yang kertasnya coba kalian terawang, seperti kalau uang diterawang lalu ada capnya itu, nah itu hampir sama dengan kertas Eropa ini. Kertas Eropa ini jika tidak terawang tidak akan terlihat cap kertasnya atau yang disebut dengan istilah watermark. Nah, di kertas Eropa yang digunakan oleh alas manuskrip pada masa lampau itu menggunakan watermark. Contohnya seperti ini, ada beragam watermark yang digunakan ya, tapi dengan mengkaji watermark atau cap kertasnya ini akan memahami di mana tempat produksi kertasnya, tahun berapa, perusahaan apa yang memproduksi dengan melihat dari berbagai karakter dari kertas tersebut. Yang pertama yaitu watermark. Dan di contoh gambar ini yaitu watermark dengan bentuk singa membawa pedang, singa satu membawa pedang. Ada lagi juga watermark yang tidak singa satu tapi singa dua, ada yang singa tiga dengan membawa pedang, ada yang tidak membawa pedang. Nah, itu merupakan karakter yang bisa dibaca. Kira-kira kertas itu merupakan produksi mana? Seperti itu. Apakah produksi Inggris, produksi Italia? Nah, itu bisa dibaca ini, dan ada sumber referensinya yang bisa kalian rujuk untuk memahami itu ketika mendapatkan manuskrip yang menggunakan kertas Eropa dan terdapat watermark seperti ini. Yang kedua yaitu chain lines. Chain lines itu adalah garis lurus ini. Nah, kertas Eropa itu keseringan ciri khasnya, karakternya itu ada garis tipis lurus ini. Nah, jika diterawang akan terlihat itu. Yang disebut, menurut Russell Jones disebut dengan chain lines. Yang ketiga ya disebut dengan lead lines. Lead line itu kalau tadi adalah garis yang menjulur ke bawah, kalau lead lines itu yang ke samping ini ada. Nah, itulah yang menurut Russell Jones tadi, bahwa kertas Eropa lebih komunikatif dan lebih memberikan informasi secara detail mengenai kertas itu. Nah, berbeda dengan kertas khas Nusantara seperti Deluang, itu tidak terdapat seperti ini. Oh, karakternya, ada garisnya, ada gambarnya, tidak ada. Kertas Juang secara kasat mata bisa melihat bahwa itu kertas Deluang atau bukan adalah dari seratnya.
Tapi dari kertas ruang yang dilihat dari seratnya tidak bisa memberikan pengetahuan atau informasi mengenai tahun pembuatan kertas itu kapan. Berbeda dengan kertas Eropa ini. Dengan memahami watermark, salah satunya nanti akan memberikan informasi bahwa kertas itu diproduksi kapan, tahun berapa, di mana. Dan yang berikutnya yaitu countermark, cap bandingan. Yang dimaksud cap bandingan adalah ada juga kertas Eropa selain di halaman sebelumnya menggunakan watermark tadi, ada bentuk watermark. Nah, di halaman lain tidak ada watermarknya, tapi ada berbentuk huruf-huruf. Ini MS, CE, ada juga yang nanti bentuknya IM atau Pro Patria. Nah, itu sebenarnya tidak hanya pemanis saja dalam kertas Eropa, tapi merupakan suatu clue untuk memahami bahwa kertas itu diproduksi pada tahun berapa dan di mana produksinya. Itu. Ya. Nah, salah satu referensi untuk memahami kertas Eropa mengenai tempat produksinya, lalu pada tahun berapa kalau menggunakan watermark seperti itu, kalau ada countermarknya dengan huruf tersebut. Nah, kalian bisa merujuk di buku, salah satunya buku ini, Watermark in Paper, in Holland, England, France in the abad ke-17 dan 18. Yaitu karya dari Churchill seperti itu. Nah, itu jika kalian ingin melihat secara isinya, kalian nanti bisa ketika kita sudah mulai masuk bisa melihat secara langsung karena saya mempunyai buku ini. Nah, dan buku ini sangat bermanfaat untuk kalian memahami jika menemukan suatu manuskrip yang menggunakan alasnya adalah kertas Eropa, maka tidak perlu melakukan kajian mendalam untuk memahami tentang produksi dari kertas itu pada tahun berapa, karena dengan clue-clue tadi, watermark, lalu cap bandingan, countermark tadi ada huruf-huruf, itu akan memberikan informasi mengenai pembuatan produksi kertas tersebut. Contohnya jika kalian menemukan ada watermark Singa 2, lalu di countermarknya itu tulisannya IM. Nah, di dalam bukunya Churchill ini kalian akan mendapatkan informasi bahwa kertas itu diproduksi pada tahun 1635. Itu ada. Nah, itu sangat membantu, dan ini yang untuk penguat bahwa yang disebut oleh Russell John yang lebih komunikatif dan memberikan informasi yang banyak mengenai naskah tersebut melalui fisik alasnya. Contohnya seperti itu. Nah, itu mengenai kertas Eropa. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang gimana persebaran, kenapa kertas Eropa bisa masuk ke Nusantara dan dijadikan masyarakat Nusantara sebagai alas penulisan ilmu pengetahuan selain alas kertas-kertas khas Nusantara tadi. Yang pertama adalah bahwa Indonesia atau Nusantara tidak terlepas dengan yang namanya penjajahan atau kolonialisme, ya. Sehingga persebaran kertas di Nusantara itu yang pertama dibawa oleh penjajah Belanda, yaitu pada masa kolonial. Nah, kalian pasti memahami ini bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, dan ketika penjajahan Belanda itulah kertas Eropa dikenalkan di masyarakat Nusantara. Oke, nanti bisa kalian lihat juga di artikelnya Russell Jones. Yang kedua, yaitu selain Belanda, kolonial pada masa penjajahan Inggris itu juga melakukan persebaran terhadap kertas Eropa tersebut. Pada waktu itulah masyarakat Nusantara memahami mengenai kertas Eropa. Yang ketiga adalah kertas Eropa tidak hanya karena faktor penjajahan
tapi juga dibawa oleh para pedagang Islam. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa faktor persebaran kertas Eropa bukan karena hanya kolonial saja, tapi persebaran Islam itu juga mempunyai kontribusi terhadap persebaran kertas ini. Ya, karena tadi kan di peta yang saya jelaskan di awal tadi bahwa Samarkand, Baghdad, Mesir, masuk ke India, India ke Nusantara. Nah, itu kan juga proses persebaran Islam, dan di situ kertas juga ikut melakukan persebaran dengan beriring persebaran Islam. Maka kertas juga tersebar karena difaktori oleh para pedagang Islam yang membawa pemahaman Islam, memberikan pemahaman terhadap Islam ke masyarakat Nusantara. Oke, ini mengenai persebaran kertas Eropa. Gimana kok bisa sampai ke Nusantara? Kenapa kok Nusantara tidak hanya menggunakan kertas khas lokal Nusantara saja? Nah, kemudian lambat laun Nusantara tidak hanya melulu melakukan impor kertas Eropa dari berbagai jalan tadi ya, dari ketika masa penjajahan Belanda, Inggris, atau ketika Islam masuk ke Nusantara. Lambat laun Nusantara, di masyarakat Nusantara juga melakukan atau mendirikan suatu pabrik kertas, memproduksi kertas secara tersendiri dengan model pabrik, karena kertas Eropa kan sudah dibuat dengan model pabrik. Nah, di Nusantara lambat laun juga melakukan itu. Di mana awal mula produksi kertas di Nusantara? Yaitu yang pertama yang ada di Padalarang, Bandung. Yaitu pada tahun 1921 ini mulai terdapat produksi atau pabrik kertas di Nusantara. Yang kedua yaitu di Leces, Probolinggo pada tahun 1937. Nah, itu dua tempat produksi yang besar pada masa itu di awal mula munculnya pabrik kertas di Nusantara. Nah, kalian bisa membacanya dengan detail di tulisannya artikel Russell Jones tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa kertas-kertas yang digunakan untuk alat tulis itu tidak hanya kertas yang diimpor, tapi juga masyarakat Nusantara ketika mendapatkan kertas dari hasil imporan tadi, mereka juga ada pemikiran untuk membuat produksi secara tersendiri di Nusantara yang memang tidak terlepas dari para kolonial juga. Nah, tetapi ini merupakan suatu kemajuan tersendiri bahwa di Nusantara melakukan suatu produksi secara tersendiri terhadap kertas yang diolah secara pabrik. Nah, selain kertas Eropa dan kertas khas Nusantara, di Nusantara juga masuk kertas Cina. Nah, kapan kertas Cina itu mulai masuk ke Nusantara? Yang sampai sekarang ketika ritual-ritual keagamaan masyarakat Tionghoa itu masih banyak kertas-kertasnya yang digunakan. Nah, itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum saat ini. Ketika masa kertas Eropa tersebar dari berbagai negara tadi, itu kertas Cina juga tersebar. Sehingga tidak hanya satu alas atau satu kertas yang dulu mendominasi terhadap alas tulis, tapi ada beberapa kertas yang cukup mendominasi juga. Salah satunya juga ini kertas Cina. Nah, kapan kertas Cina itu masuk ke Nusantara? Yaitu ketika sekitar abad ke-7 yang masuk melalui daerah Sumatera yang dibawa oleh para biku-biku untuk persebaran agama Cina, dan disitulah juga mulai Cina masuk. Makanya kertas Cina ini banyak digunakan pada waktu ritual-ritual keagamaan.
Yang kedua yaitu masa kepemimpinan Daedalus yang menginstruksi penggunaan kertas Cina. Nah, pada masa Daedalus ini ternyata Daedalus pernah memerintahkan kepada para pegawai di pemerintahan ketika menggunakan alas tulis menggunakan kertas Cina. Karena kertas Eropa pada masa itu masih tergolong kertas yang mahal. Nah, kertas Cina ini tergolong kertas yang kualitasnya bagus tapi harganya terjangkau. Nah, dari situ sebenarnya secara tidak langsung kita dapat ketahui bahwa itu juga merupakan suatu jalan kertas Cina tersebar di Nusantara. Yang secara nggak langsung yang dimulai dari instruksi dari Daedalus tersebut. Nah, itu salah satu bentuk contoh kertas Cina yang pada masa sekarang itu biasanya untuk ritual keagamaan Tionghoa, dan ini jarang kalau manuskrip yang menggunakan kertas Cina ditemukan. Yang terakhir yaitu kertas India. Kertas India juga ada ciri khasnya dan masuk ke Nusantara. Nah, kertas India ini masuk ke Nusantara dengan cara dikenalkan Islam pada abad ke-13. Karena secara persebarannya, Islam kan Islam di Nusantara, kalau kalian masih ingat teori tentang Islamisasi, bahwa ada juga teori yang tidak terlepas dengan India, bahwa ada masyarakat India yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Salah satu teorinya kan dari India juga. Nah, ini bisa kita kaitkan. Nah, apakah kertas India ini merupakan memang ada kaitannya dengan persebaran Islam, dengan teori Islamisasi yang dilakukan oleh India ke Nusantara tersebut? Ini saya rasa cukup bagus ya jika ingin melakukan suatu kajian untuk melihat, untuk memberikan suatu nuansa baru, pemahaman baru, penambahan bagaimana keterkaitan India untuk memberikan suatu penekanan bahwa memang teori Islamisasi itu dari India juga. Nah, dengan melalui objek kajian terhadap kertas India ini. Nah, itu beberapa penjelasan saya mengenai alas manuskrip. Kalian dapat memahami itu bahwa banyak sekali alas manuskrip yang digunakan oleh masyarakat untuk menuangkan gagasan atau pengetahuan pada masa lampau yang bisa ditemukan di masa sekarang melalui peninggalan-peninggalan naskah kuno atau manuskrip itu. Ini penting untuk kalian ketahui agar jika kalian melakukan kajian terhadap manuskrip atau mempunyai manuskrip atau naskah kuno di rumahnya, tidak hanya sekedar menyimpannya, tapi juga bisa melakukan kajian. Salah satunya dengan cara melihat dari fisik dari manuskripnya, yaitu salah satunya adalah alasnya atau kertasnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga materi ini memberikan manfaat dan silahkan materi yang saya sampaikan ini juga didukung dengan coba dibaca artikel dari Russell Jones tadi. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.